Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Renungan hari ini Rabu 5 Januari 2022 berjudul Sotoy tentang Injil. Bahan bacaan kita terambil dari 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Istilah sotoy banyak dipakai sebagai bahasa gaul anak-anak sekarang. Sotoy ternyata adalah sebuah singkatan yang berarti sok tahu lu ya, atau sok tahu. Istilah ini muncul untuk menyindir orang-orang yang berbicara besar tapi tidak memahami betul dengan apa yang ia bicarakan. Bicara tentang sotoy, terkadang kita pun seringkali sotoy tentang Injil. Kita bicara tentang Injil, tetapi tidak sungguh-sungguh memahaminya. Kadang pengertian kita hanya separuh Injil, bukan sepenuhnya Injil. Misalkan, kita berpikir bahwa Injil hanya bicara tentang relasi kita dengan Allah, padahal Injil juga bicara tentang relasi seluruh ciptaan dengan Allah. Injil juga seringkali dipahami hanya sebagai tiket keselamatan pribadi, padahal Injil juga mengacu pada pembaharuan hidup seluruh ciptaan. Dan masih banyak lagi kesotoyan yang terjadi terkait dengan Injil ini. Lalu apa itu sebenarnya? Bacaan 1 Korintus 15 ayat 3-4 dengan singkat, padat, dan akurat memberitahukan kepada kita bahwa Injil adalah berita sukacita, bahwa Allah memperbaharui seluruh ciptaan, termasuk saudara dan saya, melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Lalu apa maknanya dan implikasinya buat hidup kita? Yang pertama, Injil memberitahu kita bahwa kita diselamatkan dari Allah. Diselamatkan dari Allah karena pada dasarnya dosa telah membuat kita memilih hidup tanpa Allah, yang akan membawa kita kepada kebinasaan karena murka Allah atas manusia yang berdosa. Bandingkan dengan Roma 6 ayat 23. Yang kedua, Injil meyakinkan kita bahwa kita diselamatkan oleh Allah. Karena begitu besar kasih Allah bagi dunia ini, bagi kita manusia yang berdosa, sehingga ia telah mengutus anaknya yang tunggal datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia yang berdosa dengan menanggung hukuman dosa, tersiksa di atas kayu salib. Yang ketiga, Injil mengarahkan kita yang diselamatkan untuk hidup bagi Allah. Allah menyelamatkan kita agar kita tidak lagi hidup di bawah penghambaan dosa dan pencarian akan kemuliaan diri sendiri, tetapi bagi dan untuk kemuliaannya, baik hidup kita di dunia sekarang ini maupun di kehidupan yang akan datang. Nah, sekarang kita paham kan arti Injil yang sederhana, akurat dan padat, serta makna dan implikasinya bagi kehidupan kita. Jadi, kita tidak lagi sotoy kan tentang Injil bagi kehidupan iman kita sebagai orang percaya. Saya mengajak, yuk kita hidupi dan kita bagi. Kita beritakan terus-menerus bagi diri kita sendiri, bagi sesama, dan bagi kemuliaan Tuhan Yesus. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pengertian yang Tuhan berikan melalui perenungan pada pagi hari ini tentang Injil. Kami rindu biarlah pengertian ini terus kami hidupi dan juga kami beritakan bagi diri kami sendiri, bagi sesama kami, dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.